Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Enantifa. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Citose International Tbk. Terdapat latar belakang dari proposal ini, yaitu diketahui pada data PT Citose International Tbk memiliki jumlah karyawan yang cukup besar. Itu menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat bergantung pada kualitas karyawannya. Dengan kualitas karyawan terbaik, tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan juga. Untuk menjaga kualitas tersebut, tentunya harus menjaga pula kinerja karyawan agar tetap baik. Kinerja karyawan inilah yang dipengaruhi oleh motivasi kerja dan disiplin kerja. Disiplin kerja pada PT Citose International Tbk telah diatur dalam aturan internal perusahaan, baik dalam peraturan kantor, kebijakan, SOP, kode etik, dan peraturan lainnya yang berlaku. Lalu di sini terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Citose International Tbk, lalu bagaimana disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Citose International Tbk, lalu ada bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Citose International Tbk. Lalu terdapat tujuan masalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kerja terhadap PT Citose International Tbk, disiplin kerja pada PT Citose International Tbk, lalu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Citose International Tbk. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi peneliti lainnya. Lalu terdapat kerangka berpikir, terciptanya disiplin kerja yang baik akan berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pentingnya sumber daya manusia, maka setiap organisasi harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai. Supaya kinerja setiap pegawainya meningkat, maka perusahaan membutuhkan disiplin kerja pegawai yang baik. Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir di atas, maka pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja dan bagaimana dampak bagi kinerja karyawan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja. Semakin meningkatnya motivasi pegawai dalam perusahaan, maka akan berdampak terhadap meningkatnya tingkat disiplin kerja, di mana karyawan akan semakin patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Robbins 2007, yaitu motivasi merupakan alur yang menerangkan segala sesuatu mengenai intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam meraih apa yang menjadi tujuannya. Bukti adanya pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja didukung oleh penelitian M. Bisri, Wahid, dan Karnadi pada 2011 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Disiplin Kerja yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Disiplin Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa Waring Agung Gambiran, Banyuwangi, di mana terdapat hasil penelitian yaitu motivasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Lalu terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena disiplin kerja adalah kualitas karyawan itu sendiri dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Sutrisno 2016 mengatakan, tujuan disiplin kerja adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawan. Disiplin kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas atau kinerja pegawai. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian. Berdasarkan penelitian Nova Shafrina dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sukafajar Pekanbaru, mengatakan nilai T positif menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai hubungan yang searah dengan kinerja karyawan pada PT Sukafajar Pekanbaru. Lalu terdapat
hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori. Lalu di sini terdapat H1 yang menunjukkan motivasi kerja atau X1 itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu terdapat H2 yaitu disiplin kerja atau X2 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu di sini terdapat paradigma penelitian yaitu motivasi kerja berpengaruh signifikan langsung terhadap kinerja karyawan. Lalu terdapat disiplin kerja atau X2 itu berpengaruh signifikan langsung terhadap kinerja karyawan. Lalu terdapat game teori yang mendukung variabel. Di sini di dalamnya terdapat pengertian motivasi, teori-teori motivasi menurut David M. Celan. Lalu terdapat fungsi motivasi, lalu terdapat jenis motivasi, lalu terdapat metode motivasi, lalu terdapat faktor motivasi, lalu yang terakhir terdapat hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu grand teori yang menunjukkan variabel disiplin kerja. Terdapat pengertian disiplin kerja yaitu adalah kesadaran sikap seseorang yang sukarela menaati peraturan. Lalu terdapat jenis bentuk disiplin kerja yaitu terdapat preventif dan korektif. Lalu terdapat tujuan disiplin kerja yaitu demi keberlangsungan perusahaan sesuai dengan motif organisasi bagi yang bersangkutan. Lalu terdapat dimensi disiplin kerja, selalu datang tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi peraturan organisasi. Lalu terdapat indikator disiplin kerja yaitu terdapat tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi atau hukuman, ketegasan pimpinan terhadap karyawan. Lalu terdapat hubungan kemanusiaan. Lalu terdapat hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Tindakan pendisiplin yang tepat dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Lalu yang terakhir terdapat variabel kinerja, di mana menurut Prawisonto dalam Sinambela 2016, kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkut secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Dimensi kerjanya berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Lalu terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian berlandasan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian digunakan adalah deskriptif verifikatif karena menggambarkan variabel-variabel penelitian dan mengamati hubungan variabel-variabel tersebut. Lalu dalam metode survei ini penelitian dilakukan menggunakan observasi terstruktur, yaitu yang telah dirancang oleh sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya, serta menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya berupa penyerban angket atau kuesioner. Lalu terdapat operasional variabel, terdapat variabel bebas atau independen, yang di dalamnya terdapat independen pertama, independen kedua. Lalu terdapat variabel terikat atau dependen. Lalu di sini terdapat tabel operasional variabel yang terdapat motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Terdapat definisinya, indikatornya, serta skala pengukuran menggunakan skala ordinal. Prosedur pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi. Lalu pendapatan populasinya, seluruh karyawan PT Citosi yang terdapat pada bagian produksi sebanyak 245 orang populasinya.
Lalu di sini saya akan meringkas populasinya untuk menjadikan sampel, yaitu sebanyak 71 karyawan untuk disebarkan angket kuesioner. Lalu di sini terdapat teknik analisis data, terdapat 3 unsur, yaitu uji instrumen, yaitu terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada yang kedua metode successive interval, yaitu metode konversi data yang sering digunakan oleh peneliti untuk menaikkan tingkat penggunaan ordinal ke interval adalah metode successive interval. Dan lalu terdapat pengujian asumsi klasik yang terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedaditas, analisis regresi berganda, koefisien korelasi atau R, analisis koefisien determinasi dan non-determinasi R2 dan 1 dikurangi R2. Lalu yang terakhir terdapat pengujian hipotesis, uji F, dan uji T parsial. Sekian penjelasan dari bagian proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.